Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi metode simplex sebagai tugas 1 mata kuliah Teknik Riset Operasional dan Optimalisasi kelas R01 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Aris Gunariyati, SSI, MMSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama yaitu Aprilia Tika Rahayu, yang kedua Baby Afila, dan yang ketiga Vika Fauziah. Di sini saya akan menjelaskan dari metode simplex, merupakan metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih dahulu ke dalam persamaan matematika. Program linear yang mempunyai variabel urusan mulai dari lebih besar atau sama dengan 2 sampai multivariabel. Istilah dalam metode simplex yaitu yang pertama adalah variabel slack, kedua variabel non-basic, yang ketiga variabel basis, keempat solusi atau nilai kanan atau NK, kelima variabel surplus, dan yang keenam variabel buatan. Di sini saya akan menjelaskan dengan studi kasus. Yang pertama, seorang pengusaha parfum berencana akan membuat 4 merek parfum, yaitu parfum A, parfum B, parfum C, dan parfum D. Bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat parfum yaitu alkohol, aquades, dan fixatif, pembuat aroma parfum. Parfum merek A memerlukan 1,5 liter alkohol, 4 liter aquades, dan 2 liter fixatif untuk meracikan menjadi parfum. Untuk parfum B memerlukan 2 liter alkohol, 1 liter aquades, dan 3 liter fixatif untuk membuat parfum tersebut. Kemudian, parfum C memerlukan 4 liter alkohol, 2 liter aquades, dan 1 liter fixatif dalam pembuatan parfum C. Sedangkan parfum D membutuhkan 3 alkohol, 1 aquades, dan 2 liter fixatif untuk membuat parfum D. Jika persediaan maksimum alkohol, aquades, dan fixatif adalah 500 liter, 700 liter, dan 200 liter, maka tentukan banyak merek parfum A, parfum B, dan parfum C, dan parfum D yang harus dibuat agar keuntungan maksimum apabila parfum A dijual dengan harga $4, parfum B $6, parfum C $3, dan parfum D $1. Di sini saya akan menjelaskan dari studi yang dijelaskan pertama. Kita buat dahulu model matematikanya di sini. Terdapat fungsi tujuan dan fungsi kendala atau batasan. Di sini fungsi tujuan adalah maksimisasi, yaitu dari Z sama dengan 4x1 tambah 6x2 tambah 3x3 tambah x4. Dan fungsi kendalanya adalah ini. Di langkah 1 ini kita ubah fungsi tujuan dan fungsi kendala kita menjadi sama dengan 0. Dan setelah itu jadiin sama dengan 0, tapi si Z ini tidak boleh menghasilkan negatif. Dan setelah ini ditambahkan dengan variabel slack S1, S2, dan S3. Dan sama dengan, beda dari sebelumnya ya. Dan di langkah kedua ini itu menyusun angka-angka persamaan ke dalam tabel dari sebelumnya. Dan inilah yang sudah dijadikan dalam bentuk tabelnya. Setelah itu, langkah 3 ini menentukan kolom kunci. Kunci angka terkecil dari NK ini adalah 0. Setelah itu, pilih nilai baris Z yang memiliki negatif dengan angka terbesar, yaitu -6.
min 6 yaitu menjadi 2, 1, 3. Ini adalah bentuk kolom kunci yang didapatkannya. Karena yang memiliki bilangan negatif dengan angka besar. Untuk caranya, di slide sebelumnya kan ini baru sampai NK. Nah, sekarang kita mencari indeks agar bisa mendapatkan garis kuncinya. Untuk indeks rumusnya yaitu nilai kanan dibagi nilai kolom kunci. Jadi untuk baris Z 0 dibagi min 0, ini nih, mana sih? Z dibagi sama min 0, hasilnya sama dengan 0. Lalu untuk baris S1 ini 550 dibagi 2 sama dengan 275. Lalu 700 dibagi 1 sama dengan 700. Nah, selanjutnya untuk 200 dibagi 3 sama dengan hasilnya 66,667. Nah, ini semua kita kan udah dapetin indeksnya. Selanjutnya cari indeks paling kecil. Untuk indeks paling kecilnya itu kan untuk di antara ini nih, indeksnya ini yang paling kecil tuh yaitu 66,667. Selanjutnya kalau sudah dapat, kita jadikan buat baris kunci. Baris kunci. Sebelumnya sudah ada baris kunci dan kolom kunci. Jadi ada perpotongannya nih. Jadi angka 3 ini adalah kuncinya. Selanjutnya untuk baris kunci ini angka-angkanya akan kita ubah. Caranya baris kunci dibagi angka kunci ini. Jadi 0 dibagi 3 hasilnya 0. Tetapi 0 dibagi 3 hasilnya 0. Tetapi karena hasilnya 0, jadi kita mulai dari 2 dibagi 3 sama dengan 0,667. Lalu 3 dibagi 3 sama dengan 1. Lalu 1 dibagi 3 hasilnya 0,333. Lalu 2 dibagi 3 sama dengan 0,667. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 0 dibagi 3 sama dengan 0. 1 dibagi 3 sama dengan 0,333. Lalu yang terakhir 200 dibagi 3 sama dengan 66,667. Lalu jika sudah, kita buat tabel baru untuk memasukkan baris kunci dengan variabel kolom kunci diubah menjadi X2. Untuk baris Z, jadi tuh yang ini, untuk hasil baris kunci baru ini kita masukkan ke tabel baru, yaitu hasilnya 0,667, kita masukkan 1 dan seterusnya. Nah, untuk S3 ini kan variabelnya itu kan S3, kita ubah menjadi kolom kuncinya yaitu X2. Lalu selanjutnya untuk baris Z ini baris lama seperti
seperti min 4, min 6, min 3, min 1, 0, 0, 0, 0, dan nilai kolom kunci nilai kuncinya yang dari ini nih, kolom kunci dari baris Z yaitu min 6, kita masukkan hasilnya dari ini nih, yang ini angka kunci baru nih, yang hasil tadi kita hitung. Jadi min 6 ini kolom kunci, jadi min 6 dikali 0,667 hasilnya 4,002. Lalu min 4 ini dikurangin min 4,002 hasilnya jadi 0,02. Kenapa jadi hasil 0,002? Nah, karena jadi min ketemu min hasilnya plus. Lalu min 4 ditambah 4,00, min ditambah min kan pokoknya min 4 ditambah 4,002 jadi hasilnya 0,002. Min 4 ini ditambah 4 hasilnya 0, jadi 0,00. Jadi nilai barunya itu 0,002. Nah, untuk ini cara menghitungnya sama kayak yang min ini. Nah, untuk baris S1 cara ngitungnya sama, cuman bedanya di baris lama dan nilai kolom kunci. Kalau baris lamanya ini kan 1,52, 1,24321 0,0550. Nah, untuk kolom kunci jadi 2. Cara ngitungnya sama seperti tadi, kayak 2 dikali 0,667 hasilnya 1,334. Lalu 1,334 dikurang maksudnya 1,5 ini dikurang 1,334 hasilnya jadi 0,166. Nah, untuk cara selanjutnya ini seperti cara ngitung yang ini. Untuk baris S2 ini perbedaannya sama, yaitu dari baris lama dan nilai kolom kunci. Nah, untuk kolom kunci di S2 ini tuh 1, jadi min 1 dikali 0,667 hasilnya 0,667, lalu 1 dikurang 0,067 hasilnya 0,3. Maksudnya 1 dikurang 0,667 hasilnya jadi 0,333. Selanjutnya untuk langkah 7. Untuk langkah 7 ini, dari hasil perhitungan tadi dimasukkan ke dalam tabel baru seperti ini sebagai nilai baris baru. Ya, jadi ini adalah tabel untuk nilai baris baru. Selanjutnya bisa kita lihat pada tabel. Di sini pada baris Z atau baris fungsi tujuan masih terdapat bilangan yang bernilai negatif. Terdapat aturan bahwa baris Z atau fungsi tujuan tidak boleh bernilai negatif. Maka dari itu kita akan mengulangi langkah-langkah perbaikan yang sudah dilakukan sebelumnya. Perubahan berhenti jika fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Langkah pertama yaitu kita akan mencari kolom kunci. Caranya kita lihat dari nilai kanan. Di sini terdapat nilai kanan untuk baris Z, baris S1, baris S2, dan baris X2. Dari semua nilai kanan ini kita cari yang paling terkecil.
Kemudian jika sudah mendapatkan nilai kanan paling kecil, kita lihat dari barisnya. Dari satu baris ini mana nilai yang paling kecil. Maka dari tabel ini diperoleh kolom kunci yaitu kolom X3. Selanjutnya adalah menentukan baris kunci dan angka kunci. Jika tadi kita sudah mendapatkan kolom kunci, langkah selanjutnya adalah menentukan baris kunci. Caranya yaitu yang pertama kita buat indeks untuk masing-masing baris. Rumus dari indeks adalah nilai kanan dibagi dengan angka kolom kunci. Untuk baris Z yaitu 400,002 dibagi dengan min 1,002. Kemudian baris yang kedua 416,666 dibagi dengan 3,334, hasilnya yaitu 124,975. Kemudian untuk baris S2 yaitu nilai kanannya 633,333 dibagi dengan angka kolom kunci yaitu 1,667, hasilnya 379,924. Dan untuk baris X2, nilai kanan 66,667 dibagi dengan angka kolom kunci yaitu 0,333, maka dihasilkan 200,201. Dari indeks yang sudah kita hitung, kemudian kita cari angka terkecilnya. Di sini didapatkan untuk angka terkecil yaitu 124,975. Kemudian dari baris 124 ini dijadikan baris kunci. Antara kolom kunci dan baris kunci terdapat perpotongan suatu angka yang akan dijadikan angka kunci yaitu 3,334. Selanjutnya yaitu mengubah nilai-nilai baris kunci. Kenapa bisa dihasilkan 0,05, 0,1, kemudian 0,5, 0,3, 0, min 0,2, dan nilai kanan 125. Ini semua didapatkan dari perhitungan baris kunci dibagi dengan angka kunci. Jadi 0 dibagi dengan 3,334, kemudian 0,166 dibagi 3,334, 0 dibagi 3,334, 1,66 dibagi dengan 3,334, kemudian 1 dibagi 3,334, 0 dibagi 3,334, min 0,666 dibagi dengan 3,334, dan nilai kanan 416,666 dibagi dengan 3,334, maka dihasilkan seperti ini. Selanjutnya adalah mengubah nilai-nilai selain baris kunci. Pada tabel di sini bisa kita lihat untuk baris yang lainnya masih kosong. Nah, kita akan menghitungnya. Yang pertama kita akan hitung untuk baris Z. Rumusnya yaitu di sini baris Z, kemudian ini kita isi dengan baris lama. Baris lama kita dapatkan dari tabel sebelumnya. Ini adalah baris lamanya. Kemudian ini adalah angka dari kolom kunci. Dan ini hasil perhitungan baris baru yang barusan kita hitung. Nah, ini adalah baris baru. Perhitungannya adalah min 1 sebagai angka kunci, min 1,002 dikalikan dengan 0,05, kemudian 0,002 dikurang dengan hasil dari perkalian ini. Sama seperti yang pertama, min 1,002 dikalikan dengan 0, maka hasilnya 0, kemudian 0 dikurang dengan 0, maka hasilnya akan bernilai 0. Selanjutnya min 1,002 dikalikan dengan 1 yaitu min 1,002,
Lalu min 1,002 min 1,002 menjadi plus, maka hasilnya 0. Begitu seterusnya sampai baris terakhir. Ini untuk perhitungan baris F2, perhitungannya masih sama, tetapi di sini baris lamanya yang berbeda dan angka dari kolom kuncinya yang berbeda. Untuk hasil dari baris baru selalu dijadikan untuk pengurangan dari hasil perkalian. Kemudian untuk baris X2 caranya masih sama. Perbedaan terletak pada baris lama dan angka dari kolom kunci baris tersebut. Jika sudah menghitung semuanya, maka kita bisa langsung masukkan pada tabel yang baru, dan ini adalah tabel dengan nilai-nilai baris baru. Di sini bisa kita lihat untuk baris Z atau fungsi tujuan sudah tidak ada yang bernilai negatif, maka kita bisa mengakhiri untuk perhitungannya. Dari tabel ini bisa kita ketahui diperoleh solusi optimal yaitu X2 sama dengan 25 dan X3 sama dengan 125. Kemudian baris Z atau fungsi tujuan didapatkan hasil dari perhitungan yaitu 525. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami mengenai materi metode simplex. Semoga dapat mudah untuk dipahami materinya dan dapat menjadi informasi yang berguna bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.